Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mawarni dengan NIM 1910416992. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya, yang dimana sebelumnya adalah kerja kelompok, tetapi saya tidak mengikuti untuk mempresentasikan kelompok ini. Yang terhormat kepada Ibu Dami, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian direct request. Direct request atau permintaan langsung sering diartikan kurang tepat sebagai permintaan barang dan jasa secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis pada pihak lain, atau seseorang atau individu atau organisasi untuk meminta berbagai informasi yang penting dan dengan segera menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Pengorganisasian direct request. Pada awalnya, sajikan permintaan atau gagasan pokok main gagasan yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara detail. Yang selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari aksi yang diinginkan. Cara yang baik dan benar dalam pembuatan direct request adalah dengan cara memberi pernyataan tentang apa yang diinginkan. Itu terletak pada kalimat pertama. Setelah itu diikuti penjabarannya. Pada bagian pertengahan, surat direct request pada umumnya menjelaskan permintaan yang akan disampaikan sebenarnya. Contoh, saya ingin sekali memesan beberapa contoh mebel yang sudah kita referensikan yang kita tawarkan pada bulan Februari 2020. Pada bagian terakhir, nyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan. Bagian-bagian surat direct request. Yang pertama, pembukaan, di mana pembukaan tersebut menulis yang tidak sekedar dipahami, tetapi juga untuk menghindar kesalahpahaman. Oleh karena itu, pada kalimat permulaan kita harus menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat tersebut. Yang kedua, penjelasan rincian, yaitu perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang kita buat dengan berorientasi pada pemberian manfaat yang bagi pembaca. Dan yang ketiga, penutup, di mana bagian penutup surat sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya dan ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Permintaan informasi rutin. Dalam kebanyakan organisasi, memo dan surat-surat seperti itu dikirim ke ratusan bahkan ribuan karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Oleh karena itu, ketika menulis surat-surat permintaan rutin, kita harus menjaga maksud atau tujuan menulis pesan dalam ingatan kita. Kita harus bertanya pada diri sendiri apa yang ingin terhadap pembaca setelah mereka memahami pesan yang kita sampaikan. Menulis direct request untuk pengaduan, surat pengaduan atau claim letter, surat penyesuaian atau adjustment letter yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Dalam surat direct request kita mungkin dapat meminta salah satu di berikut ini, yaitu salah satu surat pengaduan di bawah ini. Misalnya, pengembalian barang yang sudah dibeli atau refund, bisa juga penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak, atau juga bisa pembatalan atas suatu pemesan produk. Surat undangan, pesanan, dan reservasi. Surat undangan, yaitu penulisan surat undangan biasanya menggunakan penghampiran langsung. Dalam hal ini, penghampiran langsung meliputi 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. 2. Surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu pernyataan rinci apa yang kita pesan, metode pengirimannya, cara pembayarannya. Kemukakan secara jelas kuantitas atau jumlah produk yang kita pesan, ukuran, warna, gaya atau style, harga pembayaran, lokasi pemesanan, tanggal pengiriman, petunjuk khusus lainnya. Permintaan kredit. Secara sederhana ada 2 tahap
permintaan kredit, yaitu mengisi formulir yang telah disediakan dan mengirim atau melampirkan berbagai data pendukung penting yang Anda perlukan dalam proses perolehan kredit. Pembuatan permintaan kredit itu melalui kartu tanda pengenal, laporan keuangan tahunan terakhir, data pendukung lainnya, serta surat-surat permohonan kredit request. Dalam surat permohonan kredit ini, di samping data pribadi kita, jenis usahanya, dan jumlah besar kecilnya kredit yang diminta, juga harus didukung dengan berbagai dokumentasi penting dan prospek bisnis kita di masa depan. Penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Adapun keunggulan dari penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif, yaitu meningkatkan pemahaman secara komprehensif menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan, menekankan pada suatu analisis yang telah kita lakukan, dan menghemat waktu. Kelemahannya, faktor kebiasaan di mana orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung langsung ke pokok pembahasan. Strategis permintaan pesan-pesan rutin. Adapun di sini bagian akhirnya kemukakan pernyataan yang ramah, apresiasi atau penghargaan dan tindakan khusus yang kita inginkan untuk memudahkan respons pembaca, maka akan lebih dicantumkan informasi yang dapat dihubungi segera seperti alamat kantor atau nomor telepon agar permintaan pesan ini rutin. Strategis penulisan pesan-pesan positif. Adapun penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif, yaitu ide-ide pokok yang jelas, kemukakan ide pokok di bagian awal penulisan pesan-pesan positif, penjelasan rinci bagian pertengahan, kemukakan penjelasan yang lebih rinci, dan mendukung ide pokok. C. Penutup surat. Bagian akhir kemukakan pernyataan keramahan dan tindakan khusus yang diharapkan. Pesan good news. Pesan good news dibagikan dua, yaitu good news tentang pekerjaan, juga good news Pesan good news yaitu dibagi menjadi 3. Good news tentang pekerjaan, juga good news tentang produk, dan pesan-pesan goodwill. Pesan good news tentang pekerjaan yaitu suatu organisasi yang membutuhkan karyawan baru harus betul-betul melakukan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat sesuai dengan yang dikehendaki. Good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produktif, yang berkualitas, pemilihan metode promosi tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Pesan goodwill. Hubungan bisnis biasanya diwarnai oleh pertimbangan biaya dan manfaat, tetapi perusahaan juga perlu menjaga hubungan personal dan kekurangan dengan relasi. Ucapan contoh ini adalah contoh ucapan goodwill. Adapun ucapan selamat, congratulations, ucapan penghargaan, message of appreciation, dan ucapan duka cita. Menulis jawaban positif. Menulis jawaban positif dibagi menjadi 2, yaitu surat konfirmasi pesan dan menjawab permintaan informasi. Surat konfirmasi pesan, salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi atau konfirmasi letter yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dari dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan Anda dalam menangani permintaan tersebut. Menangani permintaan kredit rutin. Permintaan kredit rutin dibagi menjadi 2, yaitu persetujuan kredit dan memberikan preferensi kredit. Persediaan kredit yaitu surat persetujuan kredit merupakan suatu yang memberikan good news kepada pihak lain. Memberikan referensi kredit atau memberikan referensi kredit di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sebagaimana besar permohonan kredit diperiksa secara elektronik atau umumnya menggunakan program komputer secara online.
Dan yang terakhir, surat rekomendasi dan pemberitahuan, yaitu surat rekomendasi atau recommendation letters bagi kalangan tertentu bukanlah hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi